Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita kembali belajar dengan metode jarak jauh. Silakan kalian simak video yang Bapak share ini. Nanti silakan jika ada pertanyaan atau hal-hal yang masih membingungkan, silakan ditulis di kolom komentar. Baik, langsung saja semuanya. Mudah-mudahan pada kondisi yang sehat. Jadi silahkan Anda simak materinya. Saya share materi kita hari ini tentang sambungan keling. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat. Pada pertemuan hari ini, kita fokus pada sambungan keling. Kita perdalam sambungan keling. Walaupun kemarin sudah sempat dibahas tentang sambungan keling, tapi silahkan kita lebih mendalami lagi apa itu yang dimaksud dengan sambungan keling. Nah, di akhir-akhir pertemuan ini, kita masih ada 4 kali pertemuan. Semoga nanti kalian harapannya bisa menghitung rancangan konstruksi dengan sambungan keling. Yang pertama terdiri atas pengertiannya, tekniknya atau metodenya, tipe atau jenis-jenisnya, dan desain sambungan keling. Nah, apa itu keling? Nah, kalau didefinisikan seperti sambungan atau disebut dengan istilah dalam tekniknya adalah rivet, paku rivet yang berbentuk silindris, lingkaran bagian atas dengan bagian bawahnya berbentuk solid atau lingkaran persegi panjang. Nah, bisa kalian lihat ini bagian sebelah kiri ini adalah bentuk 3 dimensi dari paku keling. Nah, sebelah kanan ini adalah paku keling nampak 2 dimensi, di mana di sini bagian kepala, di sini bagian badan, di sini bagian kakinya. Nah, fungsinya adalah untuk menyambungkan, menjoinkan dua buah material plat. Jadi dengan cara ditekan. Jadi nanti payungnya ada 2. Kalau sebelum disambung hanya bagian kiri, nanti ketika disambung ditekan akan menjadi kiri dan kanan. Baik. Nah, jika sudah disambungkan seperti ini, jadi ada 2 plat, kita tekan. Nah, ketika ditekan seperti gambar di sebelah kiri, itu akan menjadi pipih atau dia menjadi gepeng. Nah, gepeng itulah yang membuat dia mengunci 2 buah plat ini, seperti sebelah kanan ini. Kan bentuknya sudah menyatu, artinya dia dikunci, atau urutan prosesnya ada nomor 1 ini kita masukkan, kita buat lubang. Nomor 2 ini kita kasih penekanan, nomor 3 sampai mentok atau sampai kepepet antara 2 platnya itu, jadilah dia terkunci sehingga menyambung. Jadi ini ilustrasi bagaimana kita menyambung 2 plat dengan paku keling. Paku keling ini diaplikasikan dalam bodi-bodi pesawat terbang, bodi kereta api. Kalau kalian perhatikan itu tidak dilas, tidak menggunakan sambungan baut, jadi dia menggunakan sambungan paku keling. Nah, kelebihan yang pertama dia ringan karena sifatnya terbuat dari aluminium. Nah, tipe-tipenya tadi ada lap joint. Lap joint itu kalau sambungannya hanya 2 plat. Ada butt joint kalau ada 3 plat. Nanti kita lihat gambarnya ya. Jadi ingat tipenya ada lap joint dan butt joint. Nah, seperti ini. Kalau single joint itu ada 2 plat saja disambungkan. Kalau double joint itu ada 3 plat, 1, 2, 3. Contohnya ini gambar sebelah kanan. Nah, ini double rivet joint, artinya dia bertumpuk, tidak hanya 2 tapi lebih dari 2. Ini gambarnya, contoh dari single dan double. Mudah ya mengingatnya ya. Kalau single itu hanya 2, kalau double itu lebih dari 2. Oke, Bapak lanjutkan. Ini gambar tampak atasnya. Kita bisa menyusun paku keling itu seperti barisan, misalkan 3 berbanjar. Atau bisa juga dibuat seperti silang atau zigzag. Jadi seperti sebelah kanan ini zigzag. Nah, supaya semua sisinya terkunci. Dan bisa juga dengan metode baris. Jadi dia teratur seperti barisan. Tergantung kebutuhan kita. Kalau memang konstruksi itu perlu kekuatan dengan bentuk kubus atau misalkan bentuk kotak,
maka pakailah sebelah kiri. Tapi kalau bentuknya itu kompleks atau tidak beraturan, pakailah yang sebelah kanan. Nah, ini disebut dengan chain rivet kalau sebelah kiri, dan sebelah kanan ini disebut dengan zigzag rivet. Nah, ini gambar paku keling kalau kalian beli ke toko. Nah, gambaran wujudnya seperti ini. Dia seperti paku, ujungnya tumpul, memang tidak tajam, dan supaya dia mengunci, itu nanti ditekan, ada alatnya. Nah, ini gambar-gambar paku keling, terdiri atas berbagai diameter atau ukurannya bermacam-macam tergantung lubang yang kita buat. Nah, kemudian teknisnya, dalam memasang, itu kita tentukan dulu pitch-nya. Pitch itu adalah jarak dari pusat ke pusat keling lainnya. Jadi kita tentukan dulu, jangan asal bolong. Artinya kita tentukan dulu titik-titiknya, mana yang mau kita buat lubang. Kemudian dihitung juga jarak diagonalnya, jarak kemiringannya. Supaya nanti bentuknya itu teratur. Kalau kalian lihat bodi pesawat terbang, itu kan ada sambungan seperti paku keling, dan itu memang paku keling, bulat-bulat, dan dia teratur jaraknya. Jadi konsisten 2 mili, 2 mili, 2 mili, tidak sembarangan. Fungsinya agar kekuatan yang ditahan pun seimbang seluruhnya. Oke, nah ini jika tadi sembarangan dalam memasang, akibatnya akan fatal, yaitu terjadi kerusakan. Rusak biasanya ini, kalau ada 2 plat, dia tidak kuat atau terlalu ke pinggir atau terlalu ke pojok, ketika dia ditarik, dia akan sobek. Maka plat itu artinya tidak bisa dipakai, gagal. Makanya dalam menentukan sambungan itu harus betul-betul presisi di tengah-tengah atau pada bagian terkuat dari plat tersebut. Nah, ini contoh yang baik. Misalkan kita ada, oh maaf, ini adalah contoh kerusakan yang kedua. Jadi misalkan nih, ada sambungan sudah bagus, tapi kita terlalu mepet, maka akan terjadi belahan di sini di tengah. Ini jenis-jenis yang salah teknik dalam membuat lubang serta penyambungan paku kelingnya. Kemudian supaya kita tahu bagaimana menghindari kerusakannya, maka untuk menghitung besaran kegagalannya tadi atau luas sobekannya bisa dihitung dengan rumus seperti di sini. A sama dengan P dikurang D dikali T. Nah, bisa kalian nanti kita dalami, kita hitung dengan contoh soal yang akan nanti kita bahas. Nah, ini untuk menghitungnya bisa kalian nanti praktekkan, di mana A itu adalah luasan, P itu adalah 3,14 dibagi 4 dibagi D. D itu adalah diameter. Diameter apa? Diameter lingkaran atau diameter lubang. Nah, untuk menguji ketahanannya ini ada rumus P sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat dikali F. F itu adalah gaya tariknya dikali N jumlahnya. Kemudian ini berbagai macam ketahanan patah, bisa kalian nanti kita lebih pahamnya nanti dengan contoh soal. Nah, ini juga rumus-rumus, silahkan kalian catat, kalian pause video ini, kalian catat di buku catatan, karena nanti saat ujian akhir semester akan ditanyakan pada soal kenaikan kelas. Nah, ini efisiensinya, tabel efisiensi. Jadi dalam sambungan itu ada 3 jenis, ada single, single tadi kalau 2, double 3, triple itu 4 plat. Nah, efisiensinya ini nilainya, 45 sampai 60, 63 sampai 70, dan 72 sampai 80. Nah, ini biasanya silahkan kalian nanti misalkan mencari nilai D atau D strap, ini bukalah tabel ini. Nah, kalian ambil rank angka, misalkan sambungan itu adalah sambungan single, maka ambillah nilai antara 55 sampai 60, boleh 56, 57, 58, 59. Nah, ini untuk menentukan tebal sel atau tebal silinder. Nah, nanti untuk memasukkan angkanya nanti silahkan kalian lihat contoh soal. Ini juga menghitung diameter, menghitung pitch, dan menghitung efisiensi. Nah, ini jenis-jenis perhitungan lap joint. Jika lebih banyak pakunya, maka banyak juga hal-hal yang harus dihitung. Nah, itulah tadi penjelasan singkat tentang paku keling. Silahkan kalau kalian ingin lebih memahaminya, boleh kita tanya jawab melalui WhatsApp
Atau masih penasaran, banyak contoh-contoh di YouTube dalam kehidupan sehari-hari, paku keling ini biasanya kalau kalian mencari sebuah konstruksi yang kalau dia dilas dia hancur, atau kalau dia dibaut dia tidak tahan. Maka hal yang paling halus atau hal yang paling aman untuk digunakan adalah jenis sambungan keling. Contohnya adalah pada contoh bodi pesawat terbang, bodi kereta api, kemudian kalau kalian pernah melihat ember, itu ada beberapa ember yang terbuat dari sambungan keling. Nah, masih banyak lagi. Jadi intinya kalau kalian menyambungkan 2 plat, itu kalau dilas tidak mungkin tersambung karena dia pasti leleh. Kalau dikasih baut, dia pasti hancur karena baut itu untuk besi, contoh untuk konstruksi jembatan, menyambung kerangka atap. Nah, tapi kalau keling itu sifatnya ringan. Makanya di dalam pemilihan bodi pesawat terbang yang dipilih adalah paku keling, karena kalau menggunakan baut, menggunakan besi, menggunakan las, menggunakan pasak, dia pasti berat, akan menjadi beban dalam daya angkatnya. Itu sekian dari Bapak, mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari penjelasan ini, dan mudah-mudahan semua tetap semangat belajar sampai ketemu nanti ketika kita sudah diizinkan untuk bertemu di kelas. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian ya, silahkan nanti kalau ada hal yang dibingungkan silahkan ditanyakan.